Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun banyak kegiatan dan banyak tugas di kampus kita. Amin. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang terdiri dari dua belah pihak. Yang pertama saya selaku ketua anggota kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompoknya. Sebelumnya marilah kita melakukan perkenalan. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Desa Sari dari Palembang. Sebelah saya Tirta Dinda dari OI. Saya Marsudi Takim dari Tanjung Enim. Saya Risma Ika Novalia dari Oku Timur. Saya Melia Putri Dinta dari Pagar Alam. Saya Medi Dahlia dari Pangkalan Balai. Saya Muhammad Rafi dari Pangkalan Balai. Saya Tiara Zakari dari OPI. Baiklah, yang perlu kalian ingat, semua yang dibahas dan diucapkan di kegiatan kali ini bersifat rahasia. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini tidak boleh disebarluaskan dari kita saja. Dan tujuannya agar kita semua bisa merasa nyaman dan aman saat berbicara. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk memulai bimbingan kelompok pada siang ini? Siap. Baik. Sepertinya kita harus memulai game dulu ya, dikarenakan untuk mencairkan suasana supaya kita lebih rileks untuk berbincang-bincang dan berdiskusinya. Untuk gamenya di sini saya akan mengajak kalian untuk bermain game dengan cara ketika saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika saya bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Malam tidak tepuk. Ya, diam. Bisa kita mulai? Bisa. Pagi 1, siang 2, sore 3, dan malam tidak tepuk. Sudah bisa kita mulai? Bisa. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, siang. Nadira bertepuk 3 kali. Sampai berapa kolom? Sampai berapa orang ya? Tergantung. 2 ya? Oke. Baik, kita main lagi sampai kedua orang yang salah. Bisa kita mulai? Bisa. Pagi, siang, sore, malam, sore, Pardan. Delay aku tadi. Dah, Delay, delay. Gak bisa ya, Pardan. Baiklah, dikarenakan yang salah dalam main games adalah Nadira dan Fardan, kita voting untuk apa konsekuensinya. Apa dari kalian, apa hukumannya? Aku sih better nyanyi. Nyanyi aja ya, soalnya lebih gampang. Baiklah, sesuai voting kita tadi, hukumannya adalah bernyanyi. Kepada Nadira dan Fardan dipersilakan. Aku dulu. Terserah. Barengan B. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan buat Fardan dan Nadira. Bagaimana teman-teman gamesnya tadi? Apakah sudah bisa merelaksasi kalian semua? Bisa. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, dikarenakan kita sudah saling mengenal, marilah kita memulai bimbingan kelompok ini. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas di kalangan remaja biasanya berasal dari lingkungan dan pergaulan teman-teman. Nah, biasanya pergaulan bebas di kalangan remaja itu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan ingin mencoba-coba hal baru dan
kurangnya moral dan didikan agama. Menurut teman-teman, apakah dampak bagi kehidupan dari remaja jika sudah terlalu bebas dan sudah terlalu terjerumus di pergaulan bebas tersebut? Dari teman-teman itu bagaimana? Kalau menurut aku ya, remaja yang sudah terlalu terjerumus itu agak sulit ya untuk kalau keluar. Oh ya. Karena bagi mereka itu lah terlalu nyaman di dalam itu, di zona itu. Apalagi kalau misalnya mereka tuh lah pacaran yang terlalu bergebu-gebu ya tuh. Itu juga pergaulan kan? Pacaran yang bergebu-gebu ya. Menurut Maksud Nadira itu sudah ke ranah yang lebih ini Dewasa. ya, dewasa lagi. Iya. Oke. Karena mereka di situ kayak ngerasa lebih diperhatikan. Iya, benar. Kayak itu nah. Tapi cara pacaran mereka tuh salah. Sudah terlalu bebas. Iya, Dan di luar kendali. ya udah di luar kendali. Dari teman-teman bagaimana? Terus itu kalau lah terjerumus ke pergaulan bebas itu kan bisa merusak masa depan. Iya, Apalagi benar. yang anak-anak masih SMP yang sering minum-minum, Iya, merokok. Dan salah satunya juga judi online itu tadi. Iya, benar. benar. Iya, itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga tidak hanya di secara real life ya, Iya. bisa juga dari media sosial. Iya, benar. Entah itu mereka tuh bisa kayak apa ya? Kalau misalnya udah Cak ini, apa ya kalau misalnya Cak itu ini uang yang jual video-video kan. Bukan. Video-video Jadi Cak seks ini. itu nah. Iya, itu bisa juga. Mungkin maksud dari Melia perjualbelian video vulgar. Iya. Perjualbelian video 18 plus yang mengarah ke hal seks tersebut. Ya, apalagi Iya. yang budak kecil, budak SMP, Nah, iya, budak SMA benar. yang nak cari duit. Apalagi Nah, pergaulan bebas juga ya kan tergantung bagaimana cara orang tua tuh itu parentingnya. Iya, benar. Parenting dari kecil. Iya. Apalagi kalau misalnya orang tua tuh dari kecil anaknya tuh tidak pernah diperhatikan. Iya, benar. Entah itu mereka tuh kerja sampai pulang larut malam tidak pernah kayak apa ya sekali kayak itu nanti rewangi dia kayak main itu apa jadi anaknya tuh Cak kurang kasih sayang, jadi dia cari ke wong. mencari ke orang lain gitu. Menurut saya sendiri, pergaulan bebas itu kan banyak. Misalnya dari ada anak yang bolos sekolah, Iya. kan pasti ada masalah dengan anak yang bolos sekolah tersebut atau tidak ada dukungan dari orang tua. Misalnya ada kayak anak yang sekolah karena nak jajan, nak Iya. duitnya kan. Tapi orang tuanya tidak ngasih, jadi dia mulai nak bolos, tidak semangat misalnya sekolah. Itu kan parenting dari orang tua itu kan penting. Jadi Iya. bisa ada orang tua gitu kalau tidak katik misalnya dia bisa mendukung dia secara ini, materi. iya bisa dikasih bekal anaknya Iya, belajar benar. nabung kan itu tuh lah diajari dari kecil. Iya, benar. Jadi nggak terpengaruh untuk aku malas nih gini sekolah karena nggak dikasih uang Soalnya jajan. saya sendiri seperti itu. Oke, bagi. Nah jadi kita tuh yang berhubungan dengan kita baik. Iya. Terus dari teman-teman sekalian ada yang mau nambahin? Tapi ini kan pembahasannya tentang apa tadi? Pergaulan bebas di Pergaulan kalangan bebas. remaja. Nah, untuk yang itu Tiara tadi itu bukan termasuk itu. Kan sini kan pergaulan bebas itu kan banyak. Iya, tapi Ada kan yang tidak bagus ya. Kalau dia bolos, Kalau dia misalnya pasti bolos ke itu bukan- negatif. Bolosnya bukan berarti dia di rumah. Bolosnya berarti dia kemana-mana, keluyuran. Itu kan pergaulannya kan lah beda lah, karena beda kan dari pendidikan. Tiba-tiba karena yang misalnya tempat nongkrong budak, anak-anak. bukan Kan kan? bergaul tuh bukan bergaul tentang negatif. Bergaul tuh kan tentang bergaul. Misalnya kami kuliah, tiba-tiba kami ke mall. Nah, itu bergaul, itu termasuk pergaulan. Tapi kan Tapi pergaulan kan bebas. permasalahannya pergaulan Itu bebas. lah bebas Jo, kalau kecuali kamu pergaulan bebas negatif pembahasan. Aku tadi nyebutin negatif. nah, Oh, kok karena negatif ya? Iya. setelah kataku kamu udah itu backsound. Kan ini masuk ke remaja po, remaja Iya, tuh berarti lah Cak seumuran kita nih remaja bukan? Iya, remaja gitu sih, Nah, remaja. Remaja tuh lebih kenal narkoba sama mabuk-mabuk ada sih. Iya, benar. Dari pergaulan teman-teman tuh yang misalnya dia ini apa? Awalnya alim-alim. Iya, tawuran itu kan pergaulan bebas juga kan karena sering berteman dengan yang enggak Toksik, lingkungan Iya, toksik lingkungan kan. yang toksik itu udah pergaulan bebas. Nah, menurut kalian gimana sih cara BK, kita nih sebagai BK nih, sebagai calon guru BK menghadapi anak yang udah terlalu terjerumus di
pergaulan bebas tersebut. Itu bagaimana menurut kalian? Aku teringat yang waktu Bu Pera, waktu MK Bu Pera, ada yang nanya itu kan hubungan seks apa ya itu tuh. Heeh. Apa penyelenggaraan apa tuh yang itu tuh antara guru BK dengan siswa tuh? Iya, konseling. Konseling ini klasikal yang dalam kelas. Iya, dalam kelas. Konseling klasikal berarti. Iya, klasikal kalau di kelas. Yang Di Pak dalam Arizona. kelas. Iya, Jadi, Pak. Pertama tanyakan penyebab, dekati, tanyakan penyebabnya, terus Sama suruh jauhi kawan-kawannya yang terjerumus itu. Benar. iya jauhi lingkungan yang toksik. Iya, lingkungannya yang tidak bagus itu. Kalau tidak bagus. kalau yang selingkungan itu kita itu ngada ke penyelenggaraan. Iya, benar. Penyelenggaraan kayak Bimbingan masal itu. Iya. seminar antara guru dengan siswa seluruh kumpulin itu dari satu kan. Kita tuh jelas ke pengaruh buruk dari Pergaulan bebas Iya. mereka tadi yang tawuran, narkoba dan segala macamnya. Polisi Dan menurut saya sendiri misalnya pergaulan bebas itu udah nggak bisa dihandle atau udah nggak bisa kita ditoleran lagi dengan cara kita guru BK ini. Mungkin kita bisa mengajak pihak yang berwenang, pihak yang berwajib seperti polisi atau juga bisa mengajak orang tua dari mereka untuk mengajak sesi konseling kelompok. Jadi semua anak-anak yang satu circle tersebut, yang pergaulan bebas tersebut, bisa kita ajak bareng-bareng gitu dan ngajak orang tuanya. Jadi kita konseling gimana anaknya ini, kenapa bisa begini. Kita tanyain dulu ke orang tuanya kenapa anaknya bisa begini. Terus yang kita tanya juga, kita cari tahu juga siapa sih penyebab utama, siapa sih pelaku utama yang bisa menyebabkan pergaulan bebas itu pergaulan mereka itu menjadi toksik. Bisa jadi hancur gitu, iya. Karena yang kunci utama itu dari satu orang yang bikin Iya, dia. benar, dari satu orang. Itu. Tapi ada juga yo ajaran wong tuanya telah benar. Di lingkungannya tuh baik, tapi dionyo yang melok cah itu tuh Iya, ngapo berarti- nah. Berarti itu dari temannya tadi, balik lagi ke temannya tadi, dia salah pilih teman atau bisa jadi karena dia terpengaruh teman atau Pengaruh media Iya. sosial bisa juga Nah, kan. media sosial juga sekarang lagi marak-maraknya tentang pergaulan bebas itu bisa juga. Jika diberita wong tawuran merasa keren, Iya, melok pula iya, ketahuan. benar. Terus juga kayak Tawuran. melihat sosmed itu kan kadang ada yang mabuk-mabukan ke klub malam. Ya, dibuat Nah, video, iya kan? Jadi kayak video-video yang mereka- estetik kan. kereniannya Jadi, sih. Nah, Iya benar, mereka tuh ngerasa kayak ih gila keren banget, gue mau ikutan nih kayak gini. Jadi itu udah gimana ya, masuk. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Tapi gimana kalau semisal Cak Mano kalau siswa tersebut tuh lah di pergaulan bebas itu nah tapi kita sebagai konseling kita tuh lah berupaya kayak gitu tapi Sampai angkat tangan nggak bisa lagi ngatasinya. yo tapi si siswa tersebut tetap saya itu dia udah kalau berubah Ya walaupun lah dikonseling ke sama pihak berwenang, sama wong tuanya, tapi dia masih tidak berubah. Gimana itu man? ya kalau pertanyaan Risma tuh ya itu di apoi bae tetap bakal cak itu dia, enggak bakal Iya. berubah. Karena itu tuh sudah jiwanya. Jiwanya sudah rusak. Iya, jadi sampai ke jadi dibiar ke we Iya. Ya kalau dibiarkan kita juga udah sih. udah dibiarkan berusaha, juga, Iya. tapi Kita kalau juga- walaupun usaha kita gagal ya mak mana ya kita juga nggak bisa memaksa. Jadi Kesadaran diri. kesadaran dia, diri Ewe. sendiri ya, benar kata Mbak Dinda. Baiklah, dari diskusi bimbingan kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas itu merupakan jati diri seseorang atau juga bisa dari pergaulan lingkungan yang toksik, dan itu tuh bisa berdampak ke depannya bagi karir, bagi kehidupannya sehari-hari, itu bisa sangat berdampak. Baik, itulah tadi kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku ketua kelompok mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.